Ya, halo semuanya. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan lanjut pada globalisasi bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas dampak globalisasi serta upaya kita sebagai bangsa Indonesia itu untuk menghadapi globalisasi. Cus! Nah, dampak globalisasi. Yang pertama dalam bidang politik dan hukum. Nah, untuk dampak positif dari adanya globalisasi dalam politik dan hukum itu antara lain yang pertama adalah HAM atau hak asasi manusia itu semakin dihormati keberadaannya. Yang kedua, terjadi pendewasaan dalam kehidupan berdemokrasi. Kemudian munculnya banyak partai politik dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menyuarakan berbagai macam aspirasi. Kemudian masyarakat dapat menjadi alat kontrol yang efektif terhadap penyelenggara pemerintahan. Lalu terbukanya kesempatan untuk belajar dari negara lain tentang berbagai kebijakan politik dan hukum serta bagaimana sih untuk menyelenggarakan demokrasi dan hak asasi manusia dari berbagai negara. Nah, selain ada dampak positif, tentu ada dampak negatifnya. Yang pertama, masuknya berbagai macam ideologi atau paham negara lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Kedua, asas musyawarah dalam Pancasila ya, sebagai sarana demokrasi Pancasila itu semakin ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi sering diikuti tindakan anarkis atau ricuh. Ya, kita kalau melihat di televisi akhir-akhir ini seringkali ya para mahasiswa, pemuda-pemuda itu melakukan demonstrasi, seringnya berakhir ricuh dengan aparat kepolisian. Yang keempat, menguatnya nilai dan praktik politik yang berdasar kepada semangat individualis atau kelompok yang didukung kekuatan finansial. Dalam bahasa kasarnya adalah istilahnya cukong. Ya. Atau nanti kemudian bisa membentuk suatu pemerintahan oligarki. Ya, di mana oligarki itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dominan. Lalu yang kelima, adanya gerakan separatis atau gerakan untuk memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Contohnya kalau di tempat kita ini di Indonesia itu ada gerakan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian di Maluku, ya yang Pak Maluku, ya yang organisasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Setelah bidang politik dan hukum, kemudian ada dampak globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama mengenai dampak positifnya. Dampak positif antara lain, pasar global membuka peluang besar bagi usahawan yang memproduksi barang-barang berkualitas. Artinya semakin banyak barang-barang yang berkualitas. Yang kedua, semakin terbukanya berbagai lapangan pekerjaan dalam dan luar negeri. Ya. Yang ketiga, terbuka kesempatan untuk meningkatkan devisa negara. Kemudian yang keempat, taraf hidup dan pendapatan masyarakat cenderung meningkat karena adanya pasar global, ya kemudian adanya um, berbagai lapangan pekerjaan, ya itu otomatis bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, banyak investor asing yang berkontribusi memajukan perekonomian bangsa. Kok bisa? Karena investor asing itu berinvestasi di Indonesia, mendirikan usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, tanam modal. Nah, selain dampak positif, tentu ada dampak negatifnya juga. Apa saja? Yang pertama, semakin memudahnya tatanan perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, munculnya kelas-kelas ekonomi yang dapat menciptakan jurang perbedaan atau kesenjangan. Ingat, ya kelas-kelas ekonomi ini ada kelas kaya dan kelas miskin. Ya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Atau kalau zaman evolusi industri itu adalah kaum borjuis dan kaum proletar, kaum pemilik modal yang cenderung kaya serta kaum proletar yaitu yang menjadi buruh yang cenderung kondisinya ekonominya itu miskin. Lalu ada kecenderungan usaha-usaha kecil tersingkir oleh kaum pengusaha bermodal besar. Ya, modalnya besar, ya yang kecil-kecil, usaha kecil UKM,
usaha kecil menengah, ya kalian pernah dengar istilahnya, itu bisa tersingkir dengan pengusaha yang punya modal jauh lebih besar. Kemudian, jika tidak mampu bersaing di pasar global, usaha produk tertentu bisa mengalami kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Nah, oleh karena itu, sebagai pengusaha, kita dituntut untuk selalu berinovasi, untuk selalu kreatif dalam menciptakan suatu produk agar bisa bersaing entah itu di dalam negeri maupun secara global atau internasional. Lalu yang terakhir, investor asing yang kuat, jaringan dan modalnya berpotensi mendominasi perekonomian bangsa. Ya, jika investor asing itu lebih mendominasi ya dan punya jaringan, apalagi jaringan kepada kelompok-kelompok yang dekat dengan pemerintahan, tentu bisa mendominasi perekonomian bangsa karena mereka lebih kuat modalnya. Ya, mereka berani banyak keluar modal banyak. Berlanjut ke dampak globalisasi dalam bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya antara lain penggunaan hardware dan software, ya hasil iptek semakin meningkatkan intelektual dan pola pikir masyarakat. Ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada dalam smartphone, ya. Makin banyak macamnya. Kedua, semakin cepat dan lancarnya arus komunikasi, informasi, dan transportasi. Yang ketiga, masuknya beragam gagasan sosial budaya dari negara lain, seperti model arsitektur rumah, perabotan rumah tangga, dan model pakaian yang beragam dari berbagai negara. Itu bisa kita lihatnya. Yang keempat, semakin meningkatnya penggunaan komputer dan internet pada dunia pendidikan. Seperti sekarang ini, di mana semuanya serba online. Yang kelima, pada bidang kesehatan, sistem pengobatan dan perawatan modern mulai tumbuh kembang di rumah-rumah sakit tertentu. Ya, ada, apalagi kalau musim seperti ini, ya, mulai banyak ditemukan obat-obatan yang makin baik untuk penyakit-penyakit tertentu, ya ada vaksin-vaksin dan sebagainya. Intinya kemajuan dalam bidang kesehatan. Yang keenam, banyak seniman yang mengkolaborasikan kesenian daerah dengan kesenian negara tertentu, seperti pada seni musik, seni tari, dan seni drama. Kita sering ya melihat di TV gitu ya. Itu banyak seniman-seniman lokal kita itu yang berkolaborasi dengan seniman-seniman yang dari luar. Misalnya kalau saya pernah lihat itu ada pada Java Jazz, konser Java Jazz ya, dimana para musisi jazz kita yang dari dalam negeri itu kemudian berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi jazz yang ada di luar negeri. Itu contohnya. Nah, selain dampak positif, tentu juga ada dampak negatifnya. Apa saja itu? Yang pertama, mudah masuknya nilai-nilai sosial budaya negara lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Misalnya model pakaian yang tidak memperhatikan nilai kesopanan. Ya, contohnya seperti istilahnya kalau orang-orang tua itu kalau bilang pakaian belum jadi, ya, alias pakaian separuh-separuh, dimana yang kelihatan cuma ya tangannya kelihatan, ketiaknya kelihatan. Nah, contohnya seperti itu, alias pakaian kurang bahan, katanya sih begitu. Kemudian yang kedua, arus globalisasi kadangkala menjadi sarana bagi munculnya penyimpangan sosial seperti konsumsi narkoba, seks bebas, tindak kriminalitas, dan sebagainya. Yang ketiga, pada umumnya generasi muda mulai meninggalkan nilai budaya lokal atau tradisional karena dianggap kolot, ya dianggap konservatif, itu sudah ketinggalan zaman, sudah kuno ya. Padahal ada nilai-nilai tertentu yang sebenarnya masih bisa digunakan hingga sekarang. Contohnya gotong royong, kerjasama, itu mulai memudar pada saat ini. Walaupun masih ada di daerah-daerah pedesaan ya. Kalau daerah kota cenderung individualis. Nah, ini yang keempat, ada kecenderungan merebak gaya hidup yang kurang baik, seperti konsumerisme, konsumsi berlebihan ya. Belanja kalau pas ada diskon lupa diri. Kemudian hedonisme, mengutamakan kesenangan dunia, suka nongkrong-nongkrong nggak penting. Ya, nongki-nongki, nongkrong di warung kopi yang satu gelasnya harganya 50.000. Nah, itu termasuk hedonisme. Materialisme, kemudian mengutamakan materi atau harta benda. Kemudian sekularisme, berpandangan moralitas tidak perlu disalahkan pada ajaran agama. Kemudian individualisme atau egoisme, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jadi menganggap kalau dirinya sendiri itu lebih penting daripada orang lain.
Oke, itu contoh kecenderungan dari merebaknya gaya hidup yang kurang baik ya, yang termasuk dalam hal negatif dari dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, bagaimana sih kita selaku sebagai masyarakat penduduk bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi ya untuk memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu sikap menolak atau merasa curiga. Sikap menolak atau curiga terhadap globalisasi antara lain bisa disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, globalisasi dapat menggoyahkan integrasi budaya dan nilai-nilai yang dianut. Misalnya, pola kehidupan sebagai suami istri tanpa nikah alias seks bebas, kumpul kebo. Ya. Yang mengganggu nilai-nilai sakral perkawinan, nilai-nilai suci perkawinan. Pola hidup kumpul kebo ini banyak dilakukan oleh pasangan negara barat ya, di mana mereka tuh ya, mohon maaf ini omongannya jadi agak sahu ya, kurang pantas ya. Mana mereka itu belum nikah tapi sudah tidur bareng ya. Itu yang tidak baik ya, itu bukan budaya Indonesia, itu masuk budaya barat ya, tidak sesuai dengan adat-adat ketimuran yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Lalu unsur baru yang dibawa oleh proses globalisasi bertentangan dengan pedoman hidup. Bangsa Indonesia itu menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dengan globalisasi pola hidup liberal, kapitalis yang berada di negara lain dapat masuk ke Indonesia. Apalagi pada masa sekarang di mana itu semuanya serba liberalis ya, serba kapitalis ya, serba materialis ya. Nggak ada duit nggak bisa hidup. Kemudian, unsur baru dianggap mengganggu pola tingkah laku masyarakat, bahkan juga pola pikir. Contoh, masyarakat luas disibukkan dengan polemik tentang penggunaan kalkulator. Pemakaian kalkulator sudah mengglobal. Orang tidak aneh lagi memakai kalkulator di sekolah, kantor, bahkan pasar-pasar tradisional tempat orang berjualan bumbu dapur. Beberapa pakar mengatakan kalau kalkulator ini bisa menyebabkan murid menjadi malas atau lambat berpikir ya. Jadi males ya. Nggak perlu kalian susah-susah masukkan humus apa itu Pitagoras humus sin cos tangan itu ya cukup ya, pakai bahkan saat ini sekarang tuh sudah ada aplikasi di smartphone kalian yang tinggal hitung masukkan ini humus ini angka ini well bim salah bim bisa keluar jawabannya. Nah itu bisa menyebabkan kalian tuh malas belajar ya, gak usah pakai humus langsung masukkan bim salah bim keluar jawabannya. Nah itu yang bikin kita itu malas untuk berpikir ya, padahal berpikir itu penting bagi kita, bagi otak kita. Berlanjut ke sikap menerima. Tentu kalau tadi menolak, tentu ada juga yang menerima. Nah, suatu unsur baru dapat diterima oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Nah, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada, sehingga timbul keinginan untuk mencapai perbaikan, terutama perbaikan yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan agar lebih baik. Kedua, sadar akan kekurangan-kekurangan dalam budaya sendiri, sehingga timbul usaha berbuat sesuatu guna mengisi atau memperbaiki kekurangan yang mereka sadari. Lalu yang ketiga, adanya usaha-usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Tentunya karena semakin berkembangnya zaman, bertambahnya zaman, ya tentu kebutuhan semakin naik. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Jangan kalau tidak bisa menyesuaikan, kita dibilang kuno alias ketinggalan zaman. Kemudian keempat, tingkat kebutuhan yang makin bertambah dan beraneka ragam, serta keinginan meningkatkan taraf hidup. Ya, karena kebutuhannya makin beragam, ya maka kita tentu punya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup ya. Karena makin banyaknya kebutuhan, maka harus perlu uang yang keluar. Ya. Yang kelima, sikap yang terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, baik datang dari dalam maupun dari luar, serta sikap toleran terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Contohnya yang paling hits ini adalah LGBT. Ya, di mana beberapa masyarakat itu ada yang mau menerima sebagai karena kan ya namanya manusia, kita memanusiakan manusia ya. Orang-orang LGBT itu kan juga manusia. Tapi ada juga yang menolak karena bertentangan dengan agama. Seperti itu. Nah,
Adapun upaya dan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa antara lainnya, sikap yang kita perlukan ya sebagai bangsa Indonesia untuk memperkokoh jati diri bangsa kita ketika menghadapi globalisasi. Yang pertama, selektif dalam menerima unsur-unsur baru yang masuk dari arus globalisasi. Yang kedua, berusaha selalu mencintai, mendukung, dan menggunakan produk dalam negeri. Ingat, ada suatu iklan yang mengatakan, cintailah produk-produk Indonesia. Yang ketiga, berusaha meningkatkan kemampuan akademik agar dapat berkontribusi bagi memajukan kehidupan bangsa. Ini tugas kalian sebagai pelajar ya, belajar sungguh-sungguh, tingkatkan kemampuan akademik ya, agar kita punya kontribusi bagi bangsa. Apa yang sudah kamu lakukan kepada bangsamu, pada negaramu? Ya, itu yang biasanya sering dipertanyakan oleh generasi sekarang. Jangan tanya apa yang negara itu sudah lakukan kepadamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah kamu lakukan untuk negaramu. Iya. Kemudian ikut menjaga kekayaan sumber daya, lingkungan hidup, dan aset-aset negara. Nah, ini kayak isi dari Undang-Undang Dasar 45. Yang kelima, memperkuat dan membina kebudayaan nasional yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa. Ya, contohnya kalau kita hidup di Jawa, ya tentu jangan tinggalkan nilai-nilai adat Jawa. Kemudian yang keenam, mempromosikan kekayaan budaya dalam ajang internasional dan media sosial. Nah, ini yang lagi digandrungi lagi hits ini sekarang ya. Musisi-musisi kita, seniman-seniman kita seringkali mengadakan konser kolaborasi dengan musisi-musisi seniman-seniman dari negara lain. Lalu menghindarkan diri dari sikap tidak terpuji dan dapat memberikan citra buruk bagi negara di dunia internasional. Contohnya yang pernah baca tentang kasus salah seorang mahasiswa kita yang belajar di Inggris itu pernah punya kasus asusila ya. Ternyata dia seorang gay yang sudah melakukan tindakan perkosaan terhadap sejumlah pemuda yang ada di Inggris ketika dia sedang bersekolah di Inggris. Itu contohnya. Nah, itu bisa memperburuk citra Indonesia di dunia internasional. Jangan sampai ya kalian seperti itu. Kemudian adanya kerjasama yang erat antara TNI dengan rakyat untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat ya, semboyan-semboyan yang pernah kalian temui di dekat markas-markasnya tentara ya, pasti gini, rakyat bersama TNI kuat. Ya, begini bunyinya, sorry. TNI bersama rakyat kita kuat. Kurang lebih seperti itu. Ya, maaf kalau saya salah. Tolong koreksi. Kemudian mengembangkan sistem perekonomian yang berorientasi global. Ingat, ya, sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kemudian perlunya menegaskan arah politik luar negeri yang bebas aktif. Ingat, tidak boleh memihak salah satu blok. Tapi sekarang sudah nggak ada blok-blokan lagi ya, tidak seperti dulu ya, ada blok barat, blok timur. Sekarang tidak ada. Jadi ya, entah itu negara maju, negara modern, negara berkembang, ya kita harus tetap menjalin dengan negara-negara tersebut asalkan punya syarat yaitu adanya hubungan diplomatik atau hubungan resmi. Kemudian memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ya antar negara lain, perjanjian ekstradisi. Lalu memupuk etos kerja dan disiplin masyarakat yang tinggi. Semua itu kalau kita tidak punya etos kerja dan disiplin, ya, maka sia-sia usaha kita. Ingat kata presiden kita, kerja, kerja, kerja. Akhirnya selesai juga untuk globalisasi pada bagian kedua ini. Sudah tamat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Terima kasih.